Makanya cara pertama yang dikatakan para ulama, kalau ingin mengusahakan ikhlas, menjaga keikhlasan, memurnikan tujuan kita hanya untuk Allah, gantilah kegelisahan duniamu menjadi kegelisahan kepada akhirat. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan hadisnya adalah hadis yang sahih. Man kanatil akhiratu hammahu. Barang siapa yang menjadikan akhirat itu kegelisahannya, ja'alahullahu ghinahu fi qalbihi. Allah jadikan rasa cukup ada dalam hatinya. Biasa, Pak. Kalau orang itu sudah dimasukkan rasa cukup, rasa kaya, ghina itu kan kaya, cukup dalam hatinya, melihat segala sesuatu itu kecil, Pak. Yang urusan-urusan dunia itu kecil. Ya. Terus apa kata Rasulullah? Wa jama'a lahu syamlahu. Orang kalau kegelisahannya akhirat tidak hanya dicukupkan hatinya, tapi Allah kumpulkan semua urusan dan permasalahan dunianya yang menyelesaikan Allah. Wa atathu dunya wa hiya rahimah, dan dunia akan mendatanginya secara mengemis-ngemis, Pak. Ngantri dunia, Pak. Minta duluan diambil sama kita. Rahimah. Secara hina dunia akan mendatanginya. Ya, itu kalau orang kegelisahannya akhirat. Tapi kalau orang kegelisahannya dunia, kita lihat hadisnya. Wa man kanatid dunya hammahu. Barang siapa yang dunia menjadi kegelisahannya. Mikirnya cuman kerja, terus berangkat pagi pulang malam, berangkat pagi pulang malam, berangkat sebelum anaknya bangun, pulang ketika anaknya tidur. Dulu saya ngalami itu, Pak, di Jakarta 5 tahun itu. Saya punya jamaah itu yang Masya Allah, anaknya lebih cinta sama pembantunya daripada orang tuanya. Kenapa? Tidak pernah ketemu orang tuanya. Kejar target, hadirin. Jungkir balik, peres keringet, banting tulang untuk mengejar dunia. Pulang jam 5, tidak dapat maghrib, tidak dapat isya, capek, sampai rumah langsung tidur. Gitu, kejar dunia. Apa kata Rasulullah? Man kanati dunya hammahu. Barang siapa yang dunia itu kegelisahannya, ja'alahullahu faqrahu baina ainaihi. Allah jadikan rasa fakir ada di depan dua bola matanya. Melihat apa-apa itu kurang. Melihat apa-apa itu mesti harus nyaingi orang. Melihat temennya punya motor baru, langsung dia ambisi untuk saya harus juga punya motor ini. Melihat temennya punya HP bagus, melihat saya juga harus punya dong. Wong gaji saya sama dengan dia. Jadi kerjaannya hanya mengejar dunia. Kenapa? Karena rasa fakir diletakkan Allah di depan dua bola matanya. Para ulama itu mengatakan ini indah sekali perkataannya Rasulullah. Rasa kaya dimasukkan dalam hati, rasa fakir ditaruh di depan dua bola mata. Ya. Lalu apa? Man kanatid dunya hammahu ja'alahu Allahu faqrahu baina ainaihi wa farraqa alaihi syamlahu. Dan Allah cerai beraikan semua urusannya. Masalah hidupnya tidak pernah selesai, Pak. Cerai beraikan. Yang nyerai beraikan bukan manusia, bukan makhluk. Allah dengan takdirnya dan dengan kehendaknya cerai beraikan. Makanya orang itu kalau ngejar dunia saja urusannya nggak pernah selesai, Pak. Betul-betul jungkir balik tidak pernah selesai. Yang ada masalah satu timbul, masalah yang lain datang. Begitu saja. Karena urusannya sama Allah tidak selesai. Ya. Karena dia jauh dari Allah. Makanya para ulama itu mengibaratkan masalah hidup kita, ya, dengan dosa kita sama Allah itu seperti lalat dan sampah. Ada seorang ulama namanya Nadif Al-Kailani, ada kitabnya di bawah, judul bukunya Lalat dan Sampah. Jadi musibah yang selalu datang, masalah pelik yang selalu datang dalam hidup kita itu diibaratkan lalat. Sedangkan dosa kita sama Allah, jauhnya kita sama Allah itu diibaratkan sampah. Orang itu kalau di depan rumahnya ada sampah, didatangi lalat, apa yang dilakukan pertama? Kalau kita kejar lalatnya, kalau lalatnya mungkin mati, tapi lalat lain yang akan datang. Kalau urusan sama Allah itu tidak selesai, ya, musibah satu mungkin selesai, Pak, tapi musibah lain datang. Masalah satu selesai, tapi masalah lain akan datang. Bagaikan lalat tadi. Kalaupun semua lalat di buminya Allah ini sudah kita bunuh,
Ya. Apakah menyelesaikan masalah? Tidak. Karena di depan rumah kita masih ada sampah yang tidak enak dipandang dan tidak enak baunya. Maka caranya adalah membersihkan sampahnya, menyelesaikan urusan kita sama Allah. Ya. Makanya lanjutan hadisnya, saya lanjutkan. Maka nanti dunya hammahu, ja'alahu Allahu faqrahu baina ainaihi, wa farraqa alaihi syamlahu. Allah cerai-beraikan urusannya. Yang ngeri yang ketiga, walam ya'ti minad dunya illa ma qaddara lahu. Dan dunia tidak akan mendatanginya kecuali yang sudah ditakdirkan Allah saja. Jadi misal Allah takdirkan orang ini dapat dunia, dapat rezeki dari awal hidupnya sampai akhir cuma 200 juta. Ya sudah, dihabiskan itu saja, tidak ditambah sama sekali sama Allah. Beda dengan orang kalau kegelisahannya akhirat, dunia didatangkan Allah secara mengemis-ngemis saja. Ya. Maka jangan sambat lagi masalah dunia, hadirin. Ya. Orang itu kalau sudah kegelisahannya akhirat, semua dilihat dan dipandang kecil di matanya. Karena ada Allah di sisinya. Makanya ini nasihat pertama, untuk mengusahakan ikhlas itu coba ganti kacamata kita dengan kacamata akhirat. Ibu-ibu mau beli tas itu yang pertama dilihat bukan harganya, bukan mereknya. Ya kalau sekarang mereknya juga, yang produk Prancis jangan dibeli, ya kan? Tapi yang pertama dilihat itu adalah kalau saya beli tas ini berapa pahala yang dapat saya produksi. Bapak-bapak beli sendal, jangan lihat dulu harganya. Harga tetap dilihat, karena kalau tidak sesuai dengan kantong kita juga tidak kebeli. Tapi ya Pak, lihat dulu, kalau saya beli sendal ini bisa nambah pahala Anda. Atau jangan-jangan kita beli sendal ini malah tidak khusyuk sholat kita, karena dalam sholat kita hilang orang kayak ini jopo. Ya, lu bisa loh. Ya. Kita dimudahkan Allah beli motor. Sebelum beli motor itu kita harus memberikan alasan kepada Allah. Apa tujuan kita beli motor? Oh, kalau beli motor itu saya sama istri bisa datang ke pengajian Ustadz A, Ustadz B. Bisa lebih mempercepat dan meringankan ya, fisik saya. Karena seringnya saya kalau naik angkot, naik Gojek, fisik saya enggak mudah, akhirnya mudah capek sehingga ibadah saya enggak khusyuk. Jenengan mau beli mobil, yang pertama adalah apa yang dapat dihasilkan dari mobil ini. Jadi begitu, pandangannya jadi pandangan akhirat. Ya, orang kalau sudah begini, insya Allah akan dimudahkan dalam ikhlas. Karena harapannya hanya Allah. Yang diharapkan itu pandangan Allah, bukan lagi pandangan manusia. Gitu. Apapun komentar orang lain, terakhir